VOC bubar di tahun 1799 dan Koksi Dagang Indonesia diambil alih oleh Hindia Belanda dengan tujuan agar Indonesia masih dalam kekuasaan Belanda. Di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, Belanda mengalami perang dengan Prancis di Eropa. Prancis menguasai pemerintahan Belanda yang ada di Eropa pada tahun 1806. Tentunya, hal ini berimbas pada pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya, di tahun 1808 pemerintahan Hindia Belanda diambil alih oleh Prancis. Herman William Daendels diutus oleh Ludwig Napoleon menjadi gubernur di Batavia dengan tugas utama mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Groot-Poswijk. Untuk menambah kekuatan militernya, Daendels melatih orang-orang pribumi menjadi tentaranya. Ia juga membangun jalan Groot-Poswijk atau sekarang lebih dikenal dengan Pantura di Anyer, Jawa Barat hingga Panarukan, Jawa Timur. Pembangunan jalan Groot-Poswijk ini menggunakan sistem kerja rodi yang dilakukan masyarakat pribumi secara paksa dan tanpa upah. Pembangunan jalan Groot-Poswijk berhasil dan menjadi pencapaian gemilang pemerintahan Daendels. Setelah pembangunan jalan Groot-Poswijk, Daendels kembali memerintahkan masyarakat pribumi untuk membangun pelabuhan-pelabuhan untuk tempat bagi kapal perang. Pelabuhan ini rencana dibangun di Banten Selatan. Namun, pembangunan pelabuhan ini banyak memakan korban jiwa dikarenakan penyakit malaria yang menyerang para masyarakat pribumi. Pembangunan tidak berjalan dengan lancar. Namun, Daendels bersikeras untuk tetap melanjutkan pembangunan pelabuhan ini. Namun di sisi lain, Sultan Banten menentangnya. Daendels menganggap orang-orang Banten tidak ada nilainya. Dan akibatnya, terjadilah perang antara pemerintahan Daendels dengan kerajaan Banten. Peralihan pemerintahan. Di samping itu, pelabuhan di Merak juga mengalami kegagalan. Hanya usaha perluasan di Surabaya yang cukup berhasil. Di tahun 1810, kerajaan Belanda dihapuskan oleh Napoleon menjadi kekuasaan Perancis. Otomatis, pemerintahan Belanda beralih ke pemerintahan Perancis. Dan pada tahun 1811, Daendels diutus untuk kembali ke Eropa oleh Napoleon dan digantikan Gubernur Janssens. Adapun kebijakan Daendels pada masa pemerintahannya. Yang pertama dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain membangun benteng pertahanan, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, mengangkat pribumi sebagai tentaranya, dan membangun Groot-Poswijk. Kedua, dalam bidang pemerintahan, membatasi kekuasaan raja di Jawa, membagi Jawa menjadi 9 daerah yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Bupati diubah menjadi pegawai pemerintahan yang kemudian digaji. Wilayah kerajaan Banten dan Cirebon dihapus dan dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial. Yang terakhir, dalam bidang sosial dan ekonomi, antara lain memaksakan perjanjian kepada penguasa Surakarta dan Yogyakarta untuk melebur ke dalam pemerintahan kolonial, meningkatkan pemasukan dari pajak, meningkatkan kegiatan penanaman paksa, penyerahan wajib hasil bumi, dan melakukan penjualan tanah pada pihak swasta. Setelah selesai masa jabatan Daendels pada tahun 1811, ia digantikan oleh Gubernur Jan Willem Janssens. Namun Janssens tidak bertahan lama karena armada Inggris berhasil menerobos Batavia pada 4 Agustus 1811. Hingga akhirnya Inggris datang dengan 60 kapal perang yang membawa 1.500 pasukan yang dipimpin oleh Lord Minto, Samuel Auchmuty, dan Kolonel Gillespie. Lalu Janssens mundur dan memilih bertahan di Semarang. Namun Inggris tetap dengan mudahnya menaklukkan Semarang. Akhirnya Janssens menyerah di Salatiga dengan menandatangani kapitulasi Tuntang pada 18 September 1811. Isi dari kapitulasi Tuntang antara lain: 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris.
3. Orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. 4. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris.